Ya, silakan Pak Rudi dari RS Gunawan. Ya, baik, terima kasih Pak Tikno. Izin apa yang disampaikan tadi sangat menarik ya dok, terkait dengan bagaimana menggunakan data. Ini kan mungkin sebagai contoh dok, mungkin bisa dijelaskan apabila memang kita diberikan istilahnya untuk menentukan target di tahun depan. Nah, kira-kira data apa yang diperlukan untuk memprediksi istilahnya target di tahun depan itu kita itu bisa mencapai berapa sih gitu ya? Apakah data bornya kah yang harus disiapkan, data pendapatan sebelumnya yang time series itu, atau data lainnya apa yang kira-kira yang bisa istilahnya memprediksi atau forecasting dari pendapatan di tahun depan. Ya katakanlah istilahnya eh, tidak ada istilahnya untuk apa namanya penambahan dokter atau pegawai dan lain-lain. Mungkin seperti apa gitu dok untuk menentukan kira-kira capaian target seperti itu. Terima kasih Pak Tikno. Terima kasih dokter. Jadi untuk forecasting masa depan kita gunakan ini penyebaran risknya atau dispersion. Tadi yang paling real untuk aplikasinya kita bisa menggunakan Monte Carlo simulation dok. Monte Carlo simulation. Coba saya share screen kan. Jadi Monte Carlo simulation ini adalah yang ini. Ini prediksi apa sudah terlihat di layar? Sudah, Dok. Ya. Ini adalah prediksi pendapatan rumah sakit di masa depan. Kita menggunakan data historical. Kalau pendapatan rumah sakit, dananya berapa? Ini contohnya 5/8, S9 ini 5,8 miliar ya. S9 itu 8, 5, ini tinggal diisi saja misalkan berapa. Tinggal diisi kemudian dikasih koma. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, sampai 12 bulan. Sama historical data di tahun sebelumnya. Disamakan Januari pendapatannya berapa tahun sebelumnya, Januari bornya berapa ini dalam persentase dikasih koma dibagi terus ini Januari Februari sampai Desember di sini. Ini data real kita di tahun sebelumnya pendapatan sama bor kita. Nah, mau disimulasikan berapa kali? 10.000 kali atau 100.000 kali atau 1 juta kali. Nah, nanti di sini tinggal diisi. Oh, kita mau tahu sebulan di forecasting kita tuh bakal dapat berapa? Tinggal diklik saja. Nah, ini dok. Jelek-jeleknya nanti di tahun depan kita tuh dapat 5,7 miliar kalau historical data kita begini ya. Dengan bor segini ya. Itu jelek-jeleknya berdasarkan historical data kita bakal dapat 5,7 miliar. Bagus-bagusnya 6,8 miliar. Sebagus-bagusnya ini forecasting. Kalau nggak ada intervensi, kalau nggak ada penambahan, nggak ada target project dan sebagainya, ini main di atas. Kita bakal dapat maksimal segini, minimal tuh segini, rata-rata segini. Ini bisa digunakan untuk prediksi pendapatan rumah sakit kita di future dok, di depan. Dan kita nggak pakai proses cenayang, insya Allah, karena memang historical data kita ini yang kita pakai data real kita yang sebelumnya. Jadi pendapatan sama bor kita di tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah, dokter kalau misalkan begini, kalau pas dok saya mau naikkan lagi pendapatan itu sampai 7 miliar bisa. Yang dokter lakukan adalah ininya dipendekin dok. Kan tadi ada yang sedikit ya.